Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasar di Kacamata Nasar. Kita akan melihat Indonesia dari sisi kanan dan sisi kiri. Belakangan ini program makanan bergizi atau MBG menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Namun ada beberapa yang mengatakan bahwa program makanan bergizi ini tidak terlalu perlu. Ada yang mengatakan kalau sebenarnya program ini efektif sih dengan ekonomi Indonesia saat ini. Betul. Jadi di samping saya sudah saya bawa narasumber yang sangat mantap. Di sisi kanan saya ada Maulana Pitra dan di sisi kiri saya ada Rizky Indrawan. Oke teman-teman, mari kita mulai. Jadi Pak Rizky, mengenai makanan bergizi ini, menurut Anda apakah makanan bergizi ini efektif dengan kondisi keuangan saat ini di ekonomi Indonesia? Baik, terima kasih Bapak Nasar atas pertanyaannya yang sangat keren yang akan membuka pemikiran kita ke depannya. Pastinya program unggulan yang diusulkan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran, Bapak Gibran, pastinya sebelum program ini sudah dicanangkan, memang mereka sudah mensurvei kalau ini memang menjadi kebutuhan yang harus diterapkan di Indonesia. Kenapa saya bilang begini? Seperti kita lihat sekarang, keadaan geopolitik di Indonesia sangat panas. Kita, negara Indonesia, memang tidak ikut perang, tapi kita ikut merasakan dampaknya seperti sekarang. Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Gibran menggenjot, yang artinya di mana swasembada pangan itu memang ditekankan sekali karena untuk meningkatkan ekonomi kita agar stabil selalu. Dan MBG ini kalau kita lihat dari segi kesehatan memang sangat bagus Bapak Nasar, seperti negara-negara Jepang. Jadi memang dua negara Jepang yang mengimplementasikan daripada kita, dan kita melaksanakan ini, dan data-data yang sudah ditampilkan di pusat itu menunjukkan beberapa peningkatan daripada gizi yang ada di Indonesia, Bapak Nasar. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Pak Rizky sebetulnya mendukung program MBG ini. Ya, kalau memang niatnya baik, kenapa tidak kita dukung? Pastinya kita dukung. Tapi dengan kondisi negara yang saat ini, apalagi kita tahu nih bahwa banyak nih sebetulnya guru-guru yang masih mendapatkan gaji yang kita bilang sedikit. Kenapa program ini lebih mentekankan ke program makan? Kenapa nggak disalurkan ke program lain yang lebih mungkin sangatlah diresahkan oleh masyarakat? Mungkin maksud Bapak Nasar, Bapak Prabowo juga harus menekankan daripada segi pendidikan. Ya. Memang dari dulu program unggulan, termasuk program unggulan daripada visi dan misi Bapak Prabowo. Jadi memang kalau kita lihat dari data, banyak peningkatan daripada sektor pendidikan dan ekonomi guru itu memang stabil pada masa Pak Prabowo kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu. Itu bisa kita buktikan dengan data-data yang kita dapatkan di website pusat. Gitu, Pak. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan pendapat dari Saudara Rizky tadi. Tapi apakah Saudara Maulana setuju dengan pendapat Rizky atau mungkin ada argumen lain nih? Baik Pak Nasar, kalau menurut saya tidak efektif karena pengeluaran anggaran yang terlalu besar meningkatkan berutang kepada negara lain untuk program makan bergizi saja. Kenapa enggak program bergizi gratis ini disalurkan kepada orang yang ibu-ibu hamil agar tidak stunting? Tapi kalau program MBG ini disalurkan kepada anak sekolah, pengeluarannya itu cukup besar. Kan program Bapak Presiden Prabowo ini kemarin kan pertama itu agar ibu hamil itu tidak stunting. Kenapa enggak MBG ini aja disalurkan kepada ibu-ibu hamil aja, jangan untuk anak sekolah?
Tapi bukannya kita nih sudah dapat program terdahulu ya seperti Posyandu begitu? Kalau menurut saya itu kurang efektif lah. Bagi saya di berbagai desa ada yang posyandunya itu terbatas. Sekian. Jadi memang harusnya program MBG ini lebih mengoptimalkan atau memusatkan kepada ibu hamilnya, bukan kepada anak-anaknya. Nah, bahwasanya kita tahu per mitra itu dapat 1,9 M per tahun. Kita bayangkan kenapa nggak ke ibu hamil aja yang dikasih biar anak-anak Indonesia itu tumbuh dengan baik agar tidak stunting. Paling itu aja. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pendapat dari Pak Deski dan Pak Maulana. Mungkin memang ada beberapa pendapat yang saling tabrak, kan? Memang begitu Indonesia. Jadi MBG memang memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Namun pelaksanaannya tetap harus diawasi agar tidak terjadi anggaran yang diselewengkan. Saya Nasar. Saya Maulana Putra. Saya Rizky Terawan. Kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.